Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Jumat di sore hari setelah tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat berupa hujan yang membasahi bumi yang awalnya mungkin terasa kering, sehingga pada saat kita mendapatkan rahmat berupa hujan disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa. Dan salah satu doa yang disunnahkan oleh Rasulullah pada saat hujan adalah Allahumma sayyiban nafi'ah. Doa kita kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah hujan yang penuh dengan manfaat, bukan hujan yang menjadikan musibah atau bencana. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih bisa merasakan nyaman, masih bisa merasakan nikmat dalam hidup setiap hari. Sedangkan beberapa waktu yang lalu saudara kita di Lumajang, di Malang, di Jawa Timur, pada saat kita mendengar berita meletusnya Gunung Semeru, nggak bisa dibayangkan ya. Jadi abunya luar biasa. Beberapa teman sukarelawan yang langsung menuju ke lokasi itu, rumah itu benar-benar tenggelam oleh debu. Nggak bisa dibayangkan tebalnya debu itu sampai tinggal kelihatan gentengnya saja. Itu debu vulkanik ya, awan panas, yang ada beberapa keluarga yang setelah kejadian itu ditemukan dan hari ini pun masih dalam pencarian, masih ada yang hilang ya. Itu sudah sekitar 40 lebih yang meninggal dunia ya, saking panasnya. Ada seorang anak yang memeluk ibunya, yang ini hari ini masih ramai di media sosial. Namanya siapa? Sumini atau siapa? Mas Ali? Rumini ya, si Rumini. Ya, ibunya sudah ada yang mengatakan neneknya, ada yang mengatakan ibunya, yang pasti tidak ingin meninggalkan orang tuanya karena sudah tidak bisa apa-apa. Pada saat disuruh untuk melarikan diri, Rumini malah lebih memilih mendekap ibunya dan akhirnya harus meninggal dua-duanya di kamar sambil berpelukan. Ini kalau dalam bahasa syariatnya itu berbaktinya seorang anak kepada ibunda. Ini tidak, kalau misalkan kita dihadapkan seperti ini, wah setuwo kok Pak mati tak tinggal baik kan gitu. Mungkin kita seperti itu, akhirnya kita melarikan diri, menyelamatkan diri, ibu kita meninggal dunia. Sedangkan Rumini memilih apa? Memilih mendekap ibunya, meninggal bareng dengan ibunya. Ada beberapa kejadian yang menjadi hikmah. Sebenarnya itu banyak sekali. Setiap kali Allah itu menurunkan kejadian, itu mesti banyak hikmah yang bisa diambil oleh orang-orang yang beriman. Dan yang bisa mengambil hikmah itu hanya orang yang beriman. Orang kafir itu mereka berpikir, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu berpikir musibah ya sudah, musibah selesai ya, bisa jadi itu adalah alam yang tidak mau bersahabat, Tuhan yang mungkin sudah mulai jengkel dengan manusia, selesai. Tapi bagi kita, setiap kali kejadian sekecil apapun itu pasti ada hikmah. Tadi pagi saya baru baca berita, ada satu masjid yang utuh ya, di Lumajang itu, di kampung yang semuanya itu hampir rusak parah. Ada satu masjid yang tidak
terkena dampak dalam artian tidak rusak sedikit pun. Ya, berdiri kokoh, kemudian tidak rusak sama sekali. Ini menandakan apa? Ini juga menjadi kiriman surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, harus kembali kepada masjid. Tidak lupa kepada Allah. Kemudian ada satu rumah namanya Pak Roh ya. Terkenal dengan Pak Roh bahasanya gitu. Rumahnya masih utuh. Yang kanan kirinya itu sudah hancur semuanya. Dia punya rumah yang lumayan bagus. Kemudian ternyata Masya Allah masih utuh. Setelah diwawancari itu masuk ke beberapa media online ya. Itu salah satu amalan yang baik yang biasa dilakukan oleh Pak Roh ini adalah apa? Seringkali sedekah. Masya Allah. Karena sedekah dalam salah satu hadis juga dikatakan apa? Sebagai bala, sebagai pelindung bala. Ya. Jadi misalkan kita seharusnya hari ini kecelakaan karena kita pagi hari sedekah, Allah selamatkan diri kita. Dan banyak hal yang memang Masya Allah pada saat kita itu melihat kejadian Gunung Semeru yang itu sudah, kalau informasi dari sejarah itu 12 tahun yang lalu meletusnya. Kalau tahunan biasanya cuma batuk-batuk, lah ini meletus yang lebih dahsyat lagi kemarin itu sampai puluhan orang meninggal dan bisa dikatakan ratusan rumah bahkan ribuan orang hari ini mengungsi ya. Bahkan beberapa hari ini juga masih sering batuk-batuk. Wallahu a'lam. Apakah ini menandakan alam ini sudah tidak bersahabat dengan kita, atau bisa jadi ini menjadi sebuah azab yang Allah turunkan kepada siapa? Orang-orang yang bermaksiat pada Allah. Kalau beberapa waktu di Gunung Merapi pada saat meletus itu memang ada sebuah ritual ya. Jadi kayak berkorban, mengorbankan kepala kambing, kepala kerbau biasanya. Kepala kerbau kemudian dibawa ke lereng gunung, kemudian dipersembahkan untuk penunggu bahasanya seperti itu. Dan ini merupakan syirik akbar, syirik besar yang Allah itu paling benci dosa seperti ini. Makanya ya jangan disalahkan Allah pada saat misalkan Allah itu nggak suka perbuatan syirik, kemudian malah masyarakat sekitar melakukan syirik, dan dampaknya itu nggak cuma masyarakat itu, dampaknya itu lebih luas. Maka sebenarnya kita bersyukur hari ini di Kendal itu, tapi ada orang yang mengatakan, wah Kendal kayaknya orang pantas dapat musibah. Kata siapa kan gitu. Gunung meletus nggak mungkin karena jauh kan gitu, minimal kita paling dekat Merapi ya. Itu dulu sempat kita itu dapat abluknya kan itu dalam berapa ratus meter dari kita. Itu kayaknya nggak mungkin kalau misalkan gunung meletus kita kena dampak, sangat nggak mungkin ya. Gempa juga kayaknya daerah Pantura Kendal ini aman dari jalur gempa katanya gitu ya. Waalaikumsalam. Akan tetapi pada saat Allah itu sudah berkehendak ya, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita dengarkan, kun fayakunnya Allah itu kan berlaku untuk semua manusia, untuk semua daerah, untuk semua makhluk Allah. Pada saat Allah mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Misalkan Kendal tsunami, yo tsunami kan gitu. Kita nggak bisa, wah nggak mungkin Kendal itu tsunami, aman. Pinggiran lautnya itu sudah aman, misalkan sudah ada sabuk pengaman dan seterusnya, tidak bisa. Makanya ternyata pada saat setiap kali ada musibah, seringkali itu menjadi muhasabah kita. Hari ini Kendal aman, saudara kita di Lumajang hari ini sudah kehilangan mata pencaharian, alhamdulillah ya, sudah kehilangan mata pencaharian, kemudian juga sudah kehilangan sebagian keluarganya, kemudian juga sudah kehilangan ya harta, bahkan ya harta, nyawa, semuanya itu sudah bisa dikatakan banyak yang kehilangan. Dan hari ini kita di sini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, enak makan walaupun mungkin seadanya, tempe goreng, sambal terasi, gereh misalkan seperti itu, tapi rasanya masih nikmat.
Ya, apalagi kalau misalkan hujan-hujan seperti ini, makan yang paling enak itu kan makan gereh gitu kan. Gereh sambel. Ya, insya Allah tadi saya dapat titipan itu isinya katanya kambing. Ya, mudah-mudahan benar ya. Nanti dibuka kalau misalkan nggak kambing yo minimal apa namanya kuai kambing ya. Ngerasa kayak kambing rapopo. Jadi ini menjadi salah satu hal yang patut pertama kita sampaikan, bahwa rasa syukur itu Masya Allah. Jadi dalam salah satu hadis dikatakan, seseorang yang belum bisa mensyukuri yang kecil, maka pada saat dikasih nikmat Allah yang besar, maka dia pasti tidak bisa bersyukur. Wong yang kecil saja itu nggak disyukuri, apalagi yang besar. Sedangkan kesyukuran kita kepada Allah ini seringkali kita maknai dengan materi. Nek namanya syukur, seringkali terkadang itu saya mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa tidak cukup dengan harta kemudian kita baru bersyukur. Tidak cukup dengan jabatan setelah itu kita bersyukur. Tidak cukup dengan masalah yang berkaitan dengan materi semuanya kemudian kita baru mengucapkan syukur. Padahal nikmat Allah yang luar biasa banyaknya itu, sampai dalam salah satu ayat di surat An-Nisa Allah sudah menyampaikan, seandainya kita itu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka yakinlah sungguh kita itu tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang hari ini kita tuh nggak punya apa-apa, semuanya itu milik Allah. Makanya seringkali kita tuh lupa bahwa ada salah satu sunnah yang seringkali kita lupakan dan seringkali kita ingat, itu kalau misalkan mendengar orang meninggal. Apa itu? Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu seringkali dulu waktu saya kecil juga sama, sampai besar itu berpikir bahwa kalimat innalillahi itu khusus untuk orang yang meninggal. Kalau kita mendengar orang meninggal, padahal innalillah ini adalah sebuah ilmu yang Allah turunkan kepada kita, bahwa ini sebagai posisi kesadaran kita bahwa innalillah, sesungguhnya kita itu milik Allah kan gitu. Coba ada nggak yang kita miliki secara pribadi hari ini? Nggak ada. Kita punya anak 5, itu punya siapa? Punya Allah. Allah mau mengambil siapa di antara anak-anak kita, terserah Allah. Kalau milik kita, maka kita boleh protes sama Allah, ya Allah jangan dimatikan anak saya ingin anak saya itu sampai umur 60 tahun semuanya. Nggak bisa. Terkadang ada yang baru 5 tahun diambil nyawanya sama Allah. Kita nangis-nangis, ya Allah, Allah nggak adil loh. Punya Allah, terserah Allah. Kenapa kita protes gitu loh? Kenapa? Karena iman kita itu hari ini jarang dipupuk bahwa segala sesuatunya yang kita miliki hari ini itu punya Allah semua. Termasuk yang kita pakai, ya ini mungkin hari ini punya kita. Tapi sama pada saat kita meninggal nggak bisa dibawa. Kita hari ini punya berapa miliar misalkan di tabungan, punya berapa ratus ribu atau berapa ratus juta di tabungan. Hari ini mungkin masih bisa kita pegang, tapi sejatinya itu bukan milik kita. Kapanpun itu bisa diambil. Ya, sebagaimana beberapa waktu yang lalu di rame-rame ada nasabah bank yang dia itu ingin ngambil uangnya di bank, sudah punya tabungan ratusan juta, mau diambil ternyata sudah kosong. Itu siapa yang mengambil? Yang punya, lewat mungkin pencuri, mungkin orang yang menipu dan lain sebagainya. Tapi pada intinya diambil sama Allah. Pada saat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kita praktekkan, Masya Allah, tenang banget. Ya, hari ini kita kena musibah, jatuh misalkan, dompetnya hilang. Biasanya apa yang kita lakukan pada saat dompet itu hilang? Ributnya luar biasa, benar nggak? Wah, piye ATM-ku, STNK-ku, kemudian fotoku, terus apa lagi? Pikiran-pikiran yang membuat kita itu kalut, bingung, kemudian piye caranya biar dompet itu harus ketemu, piye caranya kan gitu. Seringkali kita berpikir bahwa segala sesuatunya itu adalah bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadi salah satu materi yang penting sebenarnya bagi kita, bahwa pada saat
kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu menjadi sebuah pemahaman penting bagi kita, pemahaman yang bisa kita pahami dengan baik, maka insya Allah apapun yang hari ini kita rasakan, apapun yang hari ini Allah itu berikan, apakah itu cobaan, apakah itu musibah kepada kita, terasa nyaman ya. Kemudian kita lebih mudah untuk ikhlas, lebih mudah untuk ikhlas, mengikhlaskan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita saat ini. Hanya orang-orang yang hari ini di Lumajang itu, seandainya mereka tidak dikasih kesabaran yang lebih sama Allah, sebagian besar mereka itu pasti akan protes. Ya, banyak kan sudah habis semua. Kalau misalkan panjenengan itu lihat foto terbaru ya di beberapa daerah di desa yang ada di Lumajang, itu rata dengan abu vulkanik, sudah nggak ada tanaman, kemudian binatang ternak sudah mati semuanya, rumah mereka terkubur dengan tanah. Terus piye carane jal? Harus memulai dari awal lagi, kemudian nanti harus nyari tanahnya sendiri-sendiri dan seterusnya. Itu kalau tidak disadari dengan sabar, itu luar biasa berat. Makanya ini menjadi salah satu materi yang penting bagi kita hari ini. Kalau dulu pernah saya sampaikan bahwa setiap diri kita itu memiliki ujian masing-masing. Setiap diri kita itu pasti memiliki ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan fisik, ada yang diuji dengan suami atau istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan teman kerja. Betul, teman kerja itu menjadi ujian loh ya. Kalau misalkan kita nggak sabar, ya sudah, mesti nggak kuat, kemudian pasti harus keluar, kemudian harus resign, harus pindah lagi. Nanti ketemu dengan teman kerja baru lagi, dapat ujian lagi, nggak kuat lagi, keluar lagi. Jadi bahasanya setiap kali Allah itu memberikan ujian kepada kita, hadapi, bukan dihindari. Dihadapi dalam artian diselesaikan, kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada intinya sebenarnya bahwa innalillah, kita itu milik Allah, itu hakikatnya itu memang kepunyaan kita itu Allah, termasuk diri kita. Jangankan kita itu berpikir bahwa anak kita itu kayaknya anak saya, ya anak saya bukan milik Allah. Wong istri saya yang melahirkan, saya yang memberi makan setiap hari, kemudian saya yang mendidik, saya yang sampai membesarkan sampai dewasa misalkan seperti itu, kemudian menganggap bahwa ini adalah anak saya, nggak bisa. Bahkan terhadap diri kita sendiri, kita nggak mampu untuk protes kepada Allah, ya Allah saya ingin mati umur 70 tahun, ya Allah saya ingin mati umur 80 tahun misalkan seperti itu, nggak bisa. Karena pada hakikatnya kita itu milik Allah, terserah Allah akan mengambil nyawa kita kapan, terserah Allah itu akan memberikan kebaikan seperti apa, memberikan rizki berapa banyak, memberi ujian modelnya seperti apa, terserah Allah. Makanya dalam faham salah satu faham Mu'tazilah ya, faham Qadariyah. Qadariyah itu faham yang membahas bahwa manusia itu sama seperti wayang yang dilakukan oleh dalang. Jadi manusia itu dalang, kemudian Allah itu manusia itu wayangnya, kemudian Allah itu dalangnya. Terserah dalang itu mau dikemanakan manusia. Itu Qadariyah. Walaupun itu tidak 100% benar, karena manusia itu memiliki apa? Sifat bisa ikhtiar, berusaha, tidak seperti patung. Kalau seperti patung ya sudah, nggak ada gerakan, nggak ada aktivitas, nggak ada ikhtiar, sakarpe Gusti Allah, yo mati kan gitu. Kalau misalkan kita nggak bergerak, misalkan di sini diam 1000 kata, kemudian nunggu orang untuk memberikan makanan kepada kita, berat. Karena kita tidak wayang yang 100% wayang, tapi wayang yang memang masih bisa ikhtiar untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata, yang paling aku khawatirkan menimpa kita atau kalian adalah satu, kikir. Kikir itu pelit ya. Pelit itu medit,
Kalau bahasanya itu orang medit itu jengkel ke, bener nggak? Jadi yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab yang pertama adalah sifat kikir. Ini sifat ya. Jadi bukan masalah kaya atau miskin. Orang yang miskin memiliki sifat kikir ini lebih parah daripada orang kaya. Kalau orang kaya kikir, pelit masih mending kan gitu. Tapi sudah miskin, pelit, nah ini yang susah. Makanya pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa yang paling aku khawatirkan berarti sesuatu yang ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Sebagai seorang muslim itu yang pertama adalah sifat kikir. Sifat ini adalah sifat di mana berat untuk mengeluarkan apa yang kita miliki untuk bisa berbagi kepada orang lain. Makanya sifat pemberi ini adalah mental. Orang miskin yang dia itu memiliki sifat pemberi, mentalnya dia itu memang suka memberi, walaupun dia tidak memiliki harta, dia siap untuk mengorbankan. Salah satunya siapa? Ini bukan orang miskin ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal sebagai orang yang dermawan. Memang orang kaya, seorang pengusaha sukses, orang kaya sebelum masuk Islam ya, dengan kekayaannya itu digunakan untuk perjuangan Islam. Sampai suatu saat pada saat Rasulullah itu memberikan kesempatan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang ingin memberikan hartanya di jalan Allah, ayo dan segera daftar kan gitu. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya, para sahabat yang lain berbondong-bondong untuk memberikan ya hartanya itu untuk dititipkan kepada Rasulullah SAW. Maka pada saat ketemu dengan Umar bin Khattab, wahai Umar, berapa yang kau berikan kepada Allah? Maka Umar mengatakan, saya ambil separuh harta saya ya Rasulullah, yang separuh masih ada di rumah, yang separuh ini saya bawakan untuk engkau, untuk perjuangan di jalan Allah. Separuhnya harta Umar, Masya Allah, kalau bahasa kita itu mungkin triliunan, karena beliau itu orang kaya. Utsman bin Affan apalagi, Abdurrahman bin Auf saudagar kaya lagi. Abu Bakar kemudian ditanya kepada Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau bawa? Berapa yang kau berikan kepada Allah dan Rasulnya untuk di jalan Allah? Maka Abu Bakar menyampaikan, saya bawa semua ya Rasulullah, harta saya. Lantas Rasul bertanya, lah untuk keluargamu bagaimana? Seandainya engkau memberikan hartamu semuanya kepada Allah, kemudian hartamu ditinggali apa? Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasul, saya tinggalkan keluarga saya itu janji dari Allah dan Rasulnya. Atau bahasa kita, saya tinggalkan keluarga saya itu Allah dan Rasulullah. Keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada Rasul, bahwa Allah itu pasti akan memberikan ganti yang terbaik. Betul, semua hartanya itu dilepas semua. Karena apa? Abu Bakar ini memiliki sifat dermawan yang luar biasa. Sampai Umar itu, wah ini saya nggak bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun kekayaan Abu Bakar tidak sebesar Umar, tidak sebesar Abdurrahman bin Auf, tidak sebesar Utsman bin Affan, tapi sifat dermawannya, Masya Allah. Makanya di sini jangan berpikir bahwa Pak enak ya jadi orang kaya, sedekahnya banyak-banyak. Oh, belum tentu. Misalkan saya contohkan saja yang paling mudah, biar kita itu bersemangat untuk bersedekah apapun itu. Saya hanya memiliki 100.000 uang. Kemudian panjenengan asmane sinten, Pak? Jaswadi. Pak Jaswadi ini punya 1 juta. Beliau punya 1 juta, saya punya 100.000. Kemudian saya bersedekah 50.000, berarti berapa? 50%. Sedangkan beliau bersedekah 200.000. Banyakan mana? Banyakan yang 200.000 atau 50.000? Secara fisik banyak yang 200.000, tapi pahalanya banyak saya. Cuma 50.000. Karena apa? Saya mengeluarkan 50% dari harta saya, sedangkan beliau hanya berapa? 1/5 atau 20%.
Makanya sampai ada sahabat yang protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah bahagianya orang-orang kaya, mereka tuh bisa bersedekah semuanya, sedangkan kita itu orang miskin, harta nggak punya, apa yang bisa kita sedekahkan ya Rasulullah. Maka sampai muncullah hadis tentang bahwa tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako, senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah, membuang duri di tengah jalan itu adalah sedekah, kemudian mengajak kebaikan itu adalah sedekah kata Rasulullah. Kemudian ada kemungkaran, kemudian kita mencegah kemungkaran, itu juga sedekah kata Rasulullah. Sampai seperti itunya Rasulullah itu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki harta itu untuk tetap bisa bersedekah. Dan ini masalah mental. Makanya satu sisi memang banyak sekali hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang suka bersedekah itu, Masya Allah, luar biasa. Saya sendiri merasakan dahsyatnya sedekah. Bapak Kumoro juga Masya Allah, beliau sedekahnya luar biasa, infaknya luar biasa, dan beliau yang pasti merasakan dampak dari sedekah. Kalau panjenengan pingin, silakan aja di tidak harus banyak. Sedekah itu sekali lagi mental. Satu hari 500 rupiah luar biasa. Satu hari atau misalkan 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, atau mungkin semampu kita 100 rupiah, 200 rupiah, kita sedekahkan ke kotak amal yang ada di musola. Yang dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan setiap pagi Allah itu menurunkan 2 malaikat kata Rasulullah. Satu malaikat mendoakan bagi siapa? Orang yang pagi itu bersedekah kepada Allah. Ya Allah, berkahilah orang ini hartanya. Sedangkan malaikat yang satu berdoa kepada Allah bagi siapa? Orang yang enggan mengeluarkan sedekah pada pagi itu. Ya Allah, hancurkan hartanya orang ini. Jadi setiap pagi itu malaikat itu berdoa kepada kita. Tinggal kita itu didoakan oleh malaikat yang baik atau yang buruk. Makanya banyak yang tanya, pagi itu apa sih? Pagi itu habis subuh sampai menjelang zuhur. Silakan dimaksimalkan. Mau 100 rupiah kelonteng masuk ke kotak masjid, musola, silakan, nggak apa-apa. Atau misalkan tetangga kita pagi misalkan ada beli makanan, nasi pincuk misalkan gitu, tetangga kita kasih satu, itu sebagai salah satu sedekah di pagi hari. Tidak harus uang, semuanya itu bisa berupa dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, dan rasakan dahsyatnya. Dan salah satunya memang betul bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Ya, sedekah itu bisa menolak bala. Yang seharusnya hari ini mungkin kita mendapatkan keburukan, ternyata bisa disingkirkan oleh sedekah kita. Semakin kuat sedekah kita, semakin yakin, maka Allah akan memberikan keyakinan itu kepada kita. Allah akan memberikan benar-benar hal itu terjadi kepada kita. Banyak sekali hal yang menjadi sebuah keajaiban. Saya menyampaikan ini bukan berarti bahwa wah Pak, yo enak sih bagi yang punya uang Pak, kalau saya sekali lagi berat. Tidak ada sesuatu yang berat. Bisa tenaga, bisa pikiran, itu bisa disedekahkan. Ya, termasuk kebaikan-kebaikan amal soleh yang bisa kita lakukan, itu juga menjadi salah satu amal sedekah kita. Ya, syukur bisa berupa fisik, berupa materi, silakan dimaksimalkan. Ya, itu yang pertama. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah kikir atau pelit yang diperturutkan. Sifat yang ini memang menjengkelkan. Dijalui urunan uangnya lepol banget. Ya, dimintai kebaikan untuk bisa mengeluarkan sedikit uang atau dana luar biasa berat. Oh no, alasannya. Orang kaya yang pelit banyak. Ya. Orang kaya yang mereka itu tidak mau mengeluarkan sedekahnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, banyak sekali. Ya, mereka merasa bahwa hartanya itu dicari oleh keringatnya sendiri. Mereka menganggap bahwa itu adalah harta mereka, padahal itu adalah harta titipan. Kemudian kedua yang disampaikan oleh Umar bin Khattab terhadap sesuatu yang dikhawatirkan dari kita, yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang menjadikan diri kita itu jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sudah punya sepatu baru, ada mode baru, gatel, akhirnya beli lagi, padahal yang pertama masih bagus. Setelah yang kedua muncul baru lagi, model baru lagi, 2022 hampir keluar, mulai pengen balik beli lagi. Semua mode yang hari ini muncul terbaru, pinginnya diperturutkan hawa nafsunya itu untuk dapat dibeli semua, termasuk pakaian, termasuk kendaraan. Wah, kendaraan hari ini SkyS orang mode, kalau misalkan harus bebek cc-nya cuma 100 cc, wah nggak masuk kayaknya, harus ganti yang NMAX, harus ganti yang Ninja dan seterusnya, macam-macam. Ini adalah sesuatu yang mengikuti hawa nafsu yang senantiasa diikuti, dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, kira-kira ada habisnya nggak? Nggak ada. Satu selesai pingin lagi, satu selesai pingin lagi, terus tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah cukup. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu, kata Rasulullah, itu menuju kepada su itu keburukan, dan itu adalah setan yang membisikkan diri kita untuk mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang disampaikan oleh Umar bin Khattab sebagai hal yang dikhawatirkan oleh beliau adalah kekaguman terhadap dirinya sendiri, atau bahasanya itu adalah ujub. Ujub ini merasa bangga terhadap apa yang kita miliki sendiri. Misalkan dari kita ada yang tampan, wow itu luar biasa, setiap ada kaca itu nemplek terus gitu ya. Setiap kali ada kaca pinginnya itu cermin terus. Kemudian fisiknya misalkan perutnya itu kotak-kotak misalkan gitu, si spek ini, itu rasanya bangga banget, pengen dipamer-pamerkan. Warnanya putih, kulitnya kayak sapi, itu juga dipamer-pamerkan, jejer-jejerkan sama teman-teman yang kulitnya hitam manis. Jadi ada sesuatu yang dibanggakan oleh diri kita, bahwa saya memiliki fisik yang bagus, saya pengen pamer. Saya punya hidung yang mancung, pengen dimunculkan biar orang itu memuji dirinya, dan lain sebagainya. Ini adalah tiga hal yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab menimpa kepada diri kita. Yang pertama kikir, kemudian yang kedua hawa nafsu yang diikuti, kemudian yang ketiga ujub terhadap diri sendiri. Punya kelebihan bisa nyupir, kemudian pamer. Punya kelebihan bisa ngangkat besi 500 gram misalkan, 500 ton atau 500 kilo, kemudian pamer, ototnya diperlihatkan kepada orang lain dan seterusnya. Termasuk yang perempuan misalkan punya make up baru, pamer-pamer ke, misalkan seperti itu. Atau misalkan punya mode baju terbaru, kemudian pamer-pamerkan lagi juga. Pingin ada kebanggaan yang dimunculkan oleh dirinya, kemudian dipuji oleh orang lain. Maka ini menjadi salah satu hal yang paling penting bagi kita, bahwa sekali lagi hidup kita itu tidak lama ya. Hidup kita itu cuma sebentar, hanya bahasa kita itu musafir. Musafir itu kalau misalkan hanya pengen melanjutkan perjalanan itu kan cuma ambil persiapan untuk melanjutkan perjalanan. Kita itu dalam hadis Rasulullah itu dikatakan seperti musafir, ngemampir ngombe di bumi. Kalau kemarin saya itu nge-share perjalanan kita itu masih posisi berada di bumi, sedangkan jalurnya itu ternyata masih panjang sekali. Setelah ini kita membayangkan ya, setelah bumi kemudian nanti kita meninggal dunia, alam kubur. Setelah alam kubur kemudian nanti kiamat nanti alam itu hancur. Setelah alam kiamat kemudian nanti baru padang mahsyar, hari berbangkit. Dan itu ribuan tahun nanti kita berdiri di situ untuk menunggu panggilan satu persatu nama kita. Setelah dibangkitkan kemudian nanti ada yaumil hisab, dihitung satu persatu ya. Kemudian setelah dihitung kemudian ditimbang. Setelah ditimbang baru kemudian nanti sirot ya, perjalanan menuju ke jembatan sirot.
kemudian baru setelah itu masuk surga atau neraka, dan itu perjalanannya bisa dikatakan ribuan sampai jutaan tahun perjalanan kita ke depan. Sedangkan di dunia hari ini kita cuma paling 60 tahun 70 tahun itu maksimal. Nah, misalkan Allah berkata lain, kita cukup setengah umur dari umat Rasulullah, berarti umur 30 harus persiapan, umur 40 harus persiapan. Sedangkan kita kalau misalkan hari ini tidak pinter-pinternya untuk mempersiapkan diri, apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Sudah rekoso, kerjaannya rekoso, kemudian kita tidak membawa amal kebaikan di hadapan Allah. Sholat kita bolong-bolong, puasa kita bolong-bolong. Kemudian apa yang akan kita sampaikan kepada Allah? Ya Allah, saya itu hidup di dunia itu selama 30, 40, 50 tahun, tapi sholat saya itu bolong-bolong. Kita nggak bisa menjawab pada saat ditanya sama Allah. Makanya sibuk apapun diri kita, ibadah itu menjadi kunci. Intinya itu di ibadah. Eman-eman sekali lagi kalau hanya sebatas cuma kerja, capek, dapat uang, selesai kerja lagi, capek, dapat uang, habis, kemudian kita tidak ibadah kepada Allah, naudzubillah, kemudian mati, berat. Jadi saya ingin pakai LCD, cuma LCD kita masih rusak. Ada beberapa tayangan-tayangan yang sebenarnya itu bisa memberi motivasi ke kita ya. Jadi orang-orang yang diazab oleh Allah secara langsung fisik di dunia itu seperti apa ya, termasuk kemarin juga ada beberapa kejadian bukan alam kuburnya ya, keduaan kuburnya itu juga sampai banjir, sampai yang lainnya tuh kanan kirinya itu kosong, kuburan kotaan itu malah airnya tuh deres banget keluar. Ada yang sampai keluar ularnya, kalajengking keluar dari lubang dan seterusnya, sampai kepada jenazah-jenazah yang Masya Allah, salah satu dari kemarin pada saat beberapa tahun yang lalu di Arab itu terjadi banjir ya, itu kan sampai membuka kuburan dari para sahabat, dan itu masih banyak sahabat yang masih utuh dan baunya wangi, padahal sudah berapa? 1400 tahun jasadnya masih utuh, bahkan masih ada bercak darah karena mereka syahid, mereka meninggal di medan perang. Ada seorang anak kecil yang dia itu hafidz Quran, menjaga baca Qurannya, pada saat sampai 15 tahun dibuka masih utuh, masih senyum, baunya wangi. Seorang perempuan ya, itu ada videonya banyak sekali. Kejadian-kejadian yang Allah beri sebagai peringatan, juga sebagai kenikmatan yang bisa kita ambil ibrahnya. Sedangkan kita, kata Rasulullah, sebenarnya peringatan yang paling kuat bagi kita yang masih hidup itu adalah peringatan tentang kematian. Kalau sudah ada kematian, mendengar kematian, kita tuh hatinya tuh nggak ada kerentek takut sama sekali, udah bisa jadi hati kita itu memang sudah dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Pada saat kita tuh pada saat mendengar kematian ada rasa yang biasa gitu loh. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa nanti saya kalau misalkan mati, oh ternyata digotong, ternyata disolatkan, nanti ternyata dibelet, kemudian diuruk kan gitu. Itu kita nggak sampai membayangkan itu. Bahkan hari ini kita tuh melihat orang yang bertakziah sampai ke kuburan malah guyonan kan itu, cerita-cerita cekikian seperti itu. Makanya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita dengan salah satu saudara kita yang kemarin sempat mendapatkan musibah, dan kita juga mendoakan mudah-mudahan mereka bersabar semuanya, yang meninggal dunia juga mendapatkan husnul khotimah, khususnya yang muslim ya. Kalau yang kafir nggak mungkin, ya biarkan Allah yang mengaturnya. Bahkan beberapa informasi terbaru dari BMKG itu juga beberapa gunung Merapi yang ada di Indonesia ini sudah semakin banyak yang aktif lagi, termasuk Merapi kemarin juga sudah mulai muncul guguran lava, wallahu alam ya. Kemudian di beberapa daerah muncul gempa bumi dan seterusnya. Kita nggak tahu, karena memang ini merupakan zaman akhir ya, zaman akhir yang memang Allah itu bisa jadi akan menimpakan banyak musibah, tinggal kita tuh persiapan saja. Memang bisa jadi kita kena dampak dari apa yang Allah turunkan sebagai musibah, makanya kita persiapan pada saat misalkan Allah menimpakan sebuah musibah, kemudian kita kena, kemudian kita meninggal, posisi kita itu dalam posisi sudah persiapan
Jangan berpikir Kendal aman, Indonesia aman, Jawa Tengah aman, enggak seperti itu. Tapi apa yang bisa kita persiapkan untuk menuju kematian kita masing-masing. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa menit untuk bisa tanya jawab. Seandainya ada yang perlu disampaikan, monggo pertanyaannya bebas, mau materi atau di luar materi. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin.